Oke, jumpa lagi dengan Adi. Hari ini kita lagi jelasin tentang video yang bagus, bagaimana uh, teori polivagal namanya, yang hubungannya dengan kesehatan kita. Ya, di mana yang lebih dari separuh kita itu punya kelainan kronis kayak sekarang ini. Tekanan darah tinggi, autoimun, kemudian juga ada kecemasan, depresi, PTSD, termasuk juga kecanduan. Jadi itu sekarang melonjak. Kenapa? Karena akar permasalahan. Yang mana permasalahan ini sering kali dapat ditelusuri adalah dari trauma, kemudian pengalaman masa kecil yang buruk, dan stres kronis yang pada akhirnya desregulasi sistem saraf. Nah, ini. Jadi, mari kita memahami sistem saraf otonom yang disebut sebagai ANS itu, yang banyak menangani banyak fungsi otomatis Anda. Jadi seperti detak jantung, pencernaan, dan juga seluruh tubuh. Jadi ALS ini juga mengelola kelangsungan hidup dan respon stres Anda. Kemudian ini juga berupaya membuat Anda tetap hidup ketika hidup Anda dalam bahaya. Jadi ALS ini berfungsi sebagai sistem deteksi bawaan kami yang terus-menerus memindai lingkungan kita untuk mencari keselamatan dan juga istirahat bahaya. Jadi saat ALS ini memindai lingkungan, ia punya tiga respon, yaitu yang menyatakan adalah aman. Jadi Anda merasa tenang, rileks, dan terhubung dengan orang lain. Yang kedua, eh, dimobilisasi. Jadi ketika ANS mendeteksi bahaya, ANS akan mengirimkan perintah dan detak jantung serta penapasan Anda yang meningkat. Jadi adrenalin dan kortisol dilepaskan dan darah mengalir. Jadi ke otot Anda sehingga Anda dapat menangani ancaman tersebut. Kemudian ini yang kita sebut sebagai respon fight and flight. Jadi eh, ya ini fight and flight. Jadi ketika kita nggak dapat bergerak, ketika ANS mendeteksi bahwa bahayanya begitu mengancam, begitu besar sehingga tidak dapat melawan, akan mematikan, istilahnya freeze ya. Jadi keadaan ini detak jantung, tekanan darah, ya suhu tubuh juga menurun dan endorfin juga mematikan rasa sakit. Ini yang dilepaskan. Jadi ini adalah disebut respon freeze. Ya. Jadi ada fight, flight, freeze. Jadi mari kita harus tidak hanya menggunakan keadaan ini untuk bertahan hidup, tapi juga untuk menggunakan menavigasi dunia setiap hari. Ya, jadi ketika ANS berfungsi dengan baik, dia berpindah dengan lancar dari suatu keadaan yang lain. 1 menit dimobilisasi, yang selanjutnya beraksi, dan menit berikutnya mungkin istirahat dan juga pemulihan. Ya. Jadi ANS sering sekali memadukan berbagai state saat kita bermain. ANS seringkali menggabungkan state-state misalkan yang dimobilisasi, aman, dan ketika kita intim dengan orang yang terkasih, ini menggabungkan keadaan tidak bergerak dan aman. Gitu. Jadi ketika ANS tetap dapat fleksibel dan lancar seperti ini, hal ini membantu mengelola dan menjadi tangguh terhadap keadaan stres dan kejadian-kejadian negatif. Jadi kita dapat bangkit kembali dan melanjutkan hidup. Sayangnya, ketika kita mengalami trauma dan stres kronis, hal ini dapat membuat ANS tidak berfungsi secara sehat, yang teratur dan tangguh, sehingga membuat kita terjebak dalam kondisi bertahan hidup, survival mode. Jadi pertemuan dengan sahabat bisa menjadi menakutkan. Pertemuan sederhana tempat kerja gitu, dengan bos itu bisa menjadi ancaman. Kemudian yang mereka riwayat trauma atau stres kronis gitu ya, sistem deteksi ANS seringkali rusak dan terus-menerus memberikan sinyal bahaya, bahkan saat kita dalam keadaan aman. Jadi ini adalah seperti ANS adalah sistem alarm yang terus-menerus memberi sinyal kebakaran, gitu ya. Bahkan ketika tidak ada asap dan tidak ada api. Jadi terus-menerus hidup dalam kondisi bertahan hidup ini dapat melemahkan, dan kita sering mengembangkan namanya strategi adaptif, ya, seperti menggunakan obat-obatan, alkohol, makanan, pekerjaan, atau seks ya dalam upaya untuk memberikan regulasi dan bantuan sementara. Kemudian memahami bagaimana trauma berdampak pada kita sangatlah penting ya. Jadi yang berbagai spektrum pengalaman yang menimbulkan trauma dan berdampak buruk pada ANS itu seperti kecelakaan, penyerangan, bencana alam, kemudian sering disebut sebagai shock trauma. Ini juga trauma yang karena perkembangan atau trauma relasional. Jadi ketika kita mengalami kesulitan kronis, pelecehan, pengabaian, dan kurangnya rasa aman saat tumbuh dewasa,
Kemudian juga banyak pengalaman lain yang menimbulkan trauma, misalkan termasuk stres kronis, prosedur medis, lingkungan komunitas yang merugikan, seperti kemiskinan, diskriminasi, bully, gitu ya, dan kekerasan, gitu ya. Jadi selain itu penelitian baru di bidang epigenetologi menunjukkan kepada kita bahwa trauma dapat diturunkan secara genetik setidaknya selama 3 generasi. Jadi di masa lalu kita anggap trauma sebagai peristiwa yang menimpa kita. Nih, tapi kita sekarang tahu bahwa trauma adalah sebuah pengalaman, bukan sebuah peristiwa. Ini adalah apa yang terjadi di dalam diri kita sebagai akibat dari apa yang terjadi pada kita. Ini adalah respon kita terhadap peristiwa tersebut, bukan terhadap peristiwa itu sendiri. Jadi respon kita. Ya. Jadi lebih dari 20 tahun yang lalu ada Kaiser dan CDC. Nah, ini meluncurkan penelitian inovatif terhadap 17.000 pasien, oke, yang menunjukkan hubungan langsung antara Advanced Childhood Experience atau ACS dan kesehatan. Jadi dan ini juga dengan hubungannya kecerdasan jangka panjang, dan penelitian itu dengan 2/3 peserta melaporkan setidaknya 1 AC, lebih dari 20% melaporkan 3 atau lebih, ketika peserta melaporkan 4 atau lebih AC. Hal ini berhubungan dengan peningkatan kemungkinan terkena penyakit jantung, kanker, penyalahgunaan obat, dan lainnya. Dan dengan 6 atau lebih ACES, angka harapan hidup menurun hampir 20 tahun. Oke? Ini belajar bahwa banyak gejala fisik dan emosional mungkin muncul dari disregulasi ANS yang kronis. Ketika ANS terjebak dalam kondisi bertahan hidup, biologi kita mengalihkan fokus dari tugas yang membuat sehat, bahagia, dan berkembang menjadi bertahan dari ancaman yang dirasakan. Dan banyak kondisi dan gejala yang kronis dan sulit didiagnosis dan diobati dapat dikaitkan dengan disfungsi ANS. Bagi pengalaman masa kecil gitu ya, kita juga dapat mengalami kita berhubungan dengan orang lain. Hal ini sangat penting karena sebagai anak-anak, prioritas nomor 1 kita adalah untuk bertahan hidup. Adalah terikat dengan pengasuh ketika orang-orang yang bertanggung jawab ya keselamatan kita, yaitu orang tua kita, tidak aman dan kita hidup dalam keadaan tidak aman yang kronis, orang tua bertengkar, ANS tidak akan terprogram dengan benar. Jadi bagi ANS yang menilai mana yang aman dan mana yang tidak aman itu jadi salah. Ini orang tua kok malah bikin nggak aman. Jadi keintiman dan hubungan yang tidak aman di masa kanak-kanak ini akan menyebabkan orang dewasa kita seringkali secara tidak sadar menolak upaya berteman atau pasangan untuk menjalin hubungan. Jadi meskipun keintiman dan koneksi adalah hal yang kita inginkan, ya ANS merasa hal tersebut tidak aman dan tidak mengizinkannya. Jadi trauma membayangkan kemampuan kita untuk berinteraksi dengan orang lain, sehingga menggantikan kebutuhan akan koneksi dengan kebutuhan akan perlindungan. Nah, ini. Jadi ketika ada trauma, Hans tidak bisa lagi membedakan antara masa lalu kita yang tidak aman dan masa depan atau masa kini yang aman. Jadi Hans tidak bisa mematikan kebutuhan untuk melindungi meski ini sudah aman. Kemudian, jadi apa yang bisa kita lakukan ketika Hans mengalami dysregulasi? Bagaimana kita bisa pulih dari trauma dan mengembangkan sistem saraf yang sehat, teratur, dan tangguh? Tentunya, kita dapat melatih kembali Hans agar merasa aman kembali. Jadi, hal yang paling baik dilakukan adalah dengan bantuan orang lain. Masing-masing dari kita memiliki Hans, dan Hans kita terus berkomunikasi dan menyesuaikan diri dengan keadaan masing-masing atau dengan keadaan orang lain. Jadi kita secara otonom mencerminkan keadaan plasma hidup kita di sekitar kita. Hal ini disebut sebagai pengaturan bersama, co-regulating. Jadi kita melihatnya dalam perilaku hewan, kawanan jika sekitar hewan merasakan bahaya, nah ini seluruh kelompok menjadi lebih waspada sehingga meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Jadi kita persis sama. Jadi kalau saat kita bersama orang lain yang lagi stres, yang lagi marah, tertekan, hal itu membuat kita merasa lebih buruk. Saat itu kita bersama orang lain yang tenang dan bahagia, hal itu membuat kita merasa lebih baik. Jadi, berhubungan dengan orang lain yang aman, selaras, dan hadir adalah cara terbaik untuk memulihkan ansi yang sehat. Bagi mereka yang berjuang untuk pulih dari dampak trauma terhadap terapi
jenis inovatif yang telah dikembangkan untuk bisa memulihkan keamanan dan juga regulasi dari ANS. Jadi kami juga belajar bahwa banyak aktivitas yang secara intuitif kami ketahui membuat kami merasa lebih baik, seperti menghabiskan waktu di alam terbuka, berlatih yoga, menari, dan membantu orang lain, membantu ANS menjadi lebih teratur dan tangguh. Oke. Jadi itu adalah cara kita meregulasi ANS, memperbaiki tubuh kita dengan memperbaiki ANS. Oke.